tantangan utama ya untuk sektor hilirisasi begitu. Tadi trennya terus meningkat, kemudian di satu sisi juga prospeknya juga begitu besar begitu. Tapi tentu ada tantangan yang kita hadapi bersama. Seperti apa Anda melihat hal ini? Apalagi juga kita lihat mungkin angka dari BPS di sektor manufaktur ini mengalami penurunan begitu. Apakah ini memang berdampak juga dan menjadi tantangan juga, Pak Todo? Ya, jadi hilirisasi ini tentunya tantangan yang paling utama adalah komitmen kita untuk masuk kepada proses hilirisasi itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian tentunya juga kita juga harus melihat agar jangan sampai terjadi stagnasi di hilirisasi. Artinya apa? Kedepannya ini kita tidak hanya mengelola sampai kepada processing atau industri manufaktur dalam produk-produk antara. Tetapi kita ini harus mendorong terus sampai kepada penyempurnaan kepada produk akhirnya. Yang seperti saya sampaikan tadi bahwa dalam hilirisasi itu ada tier-tiernya terhadap masing-masing komoditi. Seperti saya bilang, misalnya saya ambil contoh nikel. Nikel itu ada dua hal. Misalnya dia akan masuk kepada industri carbon steel maupun industri baterai. Sebelum menuju kepada industri pabrik baterai, ini ada produk-produk antara yang di tengahnya. Kita ini masih terus terang memang masih sampai di produk antara. Inilah yang kedepannya kita harus dorong terus kepada agar supaya manufaktur atau pabrik-pabriknya ini kita bisa capai sampai kepada produk akhir. Artinya konteks stagnasi ini jangan sampai terjadi. Ini yang harus kita dorong. Makanya kita butuh di situ, butuh investasi dalam konteks teknologi yang kemudian supporting financing. Nah, itu yang pertama. Kemudian juga yang kedua adalah tentunya berbicara upskill daripada sumber daya manusianya. Sumber daya manusia, labor kita ini juga kita perlu harus upskill mengikuti kepada tren teknologi daripada industrialisasi yang akan kita lakukan investasi di negara kita sendiri. Nah, ini makanya reformasi vokasi ini memang kita dorong serius. Kemudian kita juga harus berbicara bagaimana sebenarnya kan efek daripada hilirisasi itu akan tercipta yang namanya suatu ekosistem supply chain, ya kan, yang ada di situ. Apabila di situ ini kan ekosistem supply chain terhadap vendor, baik itu material, supporting bahan baku, dan lain-lainnya itu kan juga pasti akan berkembang. Ini juga yang harus kita persiapkan, dan ini memang strategi pemerintah dalam hal ini bagaimana kita juga melibatkan peran serta daripada pelaku-pelaku usaha nasional, ya kan, kemudian industri-industri UMKM kita dalam kerangka juga mensupport dalam supply chain ini sendiri. Kita juga mendorong masuknya BUMN kita yang sekarang sudah dikelola oleh Danantara dan BUMD. Artinya semua sektor ini secara paralel harus kita dorong, Mbak, dalam kerangka supaya tidak terjadinya stagnasi. Nah, sehingga konteks hilirisasi ini masih berbicara panjang. Ya kan, satu terhadap keseriusan kita terhadap komoditi-komoditi yang kita punya tadi 28 roadmap komoditi, keseriusan kita untuk semua komoditi kita masuk ke dalam industri hilirisasinya. Kemudian juga agar tidak terjadi stagnasi, kita harus melakukan semua penyempurnaan sampai kepada produk akhir, sehingga itu nanti juga akan tercipta ekosistem supply chain-nya yang memang bisa terus bergulir, ya kan. Jadi konteks hilirisasi ini adalah konteks panjang, jangka panjang, konteks besar dan jangka panjang yang memang kita bisa kelola secara komprehensif. Oke,